Pada tahun 2012, jagat raya sempat diramalkan akan mengalami kehancuran atau kiamat. Dan sampai kini ramalan itu tidak terbukti. Dan kini, dunia maya kembali dihebohkan dengan munculnya video tentang ramalan yang memperkirakan kiamat akan terjadi pada akhir bulan Juli nanti. Boleh percaya atau tidak, video ramalan yang berdurasi 17 menit itu diberi nama Armageddon News. Video itu datang dari End Times Prophecies yang membuat video itu dengan Computer Generated Imagery, sebuah aplikasi komputer yang biasa digunakan dalam membuat film. Video yang gambar-gambarnya didominasi secara virtual ini menggambarkan proses dari kehancuran bumi yang bergetar dan berbaliknya dua kutub magnet bumi sehingga lebih mirip sebagai video dokumenter yang tengah menjelaskan sebuah masalah. Lantas bagaimana Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjelaskan hal ini? Benarkah para selebritis tidak mempercayai ramalan tentang kehancuran alam semesta ini dan menganggapnya sebagai omong kosong belaka? The earth will crack and shatter and split open. The earth itself will stagger like a drunk, sway like a hut in a storm. The world is weighed down by its sins. It will collapse and never rise again. Revelation 6:12 says, there was a violent earthquake. Kiamat itu memang ada yang mengatakan sudah mendekat. Sering dikatakan ini tanda-tandanya sudah dekat ya datangnya hari kiamat. Tapi Al-Quran, bahkan Nabi kita Muhammad SAW pada saat ditanya kapan datangnya hari kiamat, beliau hanya mengatakan hanya Allah yang mengetahui. Jadi tidak ada yang tahu, tidak bisa diprediksi ya, tidak bisa diramalkan. Ada sebuah ramalan yang akan datangnya dan akhir-akhir ini mencuat kembali ya, ramalan-ramalan prediksi akan datangnya hari kiamat itu boleh-boleh saja. Tapi Islam memberikan sebuah arahan ya, petunjuk, tidak boleh kita memastikan kapan datangnya hari kiamat. Mereka silakan meramalkan apa saja mau mereka, tapi Islam memaknai apa-apa yang mereka ucapkan itu ya kita sikapi sajalah. Tayangan-tayangan itu ya anggap sajalah sebagai hiburan. Nggak percaya sih, karena kayak bagi aku nggak ada yang tahu tanggal pasti kiamat. Dan kayak mikirnya apa ya, yang positif aja deh. Sekarang tuh kayak kita kalau mikir-mikir besok mau kiamat, kayaknya malah kita jadi stres sendiri deh. Kalau aku sih lebih ke bawa santai aja, nggak mau mikirin kayak gituan. Antara percaya dan nggak percaya sih. Kan pernah ada berita juga, tapi kan hoax waktu 2012 sampai dibikin film Kiamat 2012 gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya kan tidak ada tidak ada ini kan kiamat. Ya mungkin kalau kiamat kecil tuh kayak waktu itu tsunami itu kiamat kecil, tapi untuk benar-benar kiamat di tanggal 29 bulan ini aku sulit, 29 bulan Juli aku sulit untuk percaya dan yakin ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan itu hoax ya. Untuk tanggal kayak gitu ya, nginget kayak gitu malah jadi parno. Jadi mendingan ya kapanpun dimanapun kita selalu berikhtiar ya, kerja tapi juga diiringi dengan sholat 5 waktu, terus doa nggak pernah lepas. Dalam semua ajaran agama dan semua orang beriman tentunya mempercayai akan datangnya hari akhir atau kiamat. Karena sesungguhnya hari akhir atau kiamat itu merupakan sebuah ketetapan dari Sang Ilahi. Dan hanya Sang Haliklah yang mengetahui rahasia waktu serta datangnya hari kiamat. Bencana alam, gempa bumi diyakini sebagai kiamat kecil atau kiamat sugro. Sementara kiamat kubro atau kiamat besar diyakini akan datang dengan tanda-tanda seperti bumi akan lepas dari porosnya, matahari akan terbit dari barat, serta turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi untuk membinasakan Dajjal. Tanda-tandanya sebetulnya sudah banyak menuju ke kiamat yang besar ya. Misalnya minuman keras sudah menjadi sesuatu yang lumrah, bahkan menjadi satu budaya. Kemudian riba sudah merajalela, perzinahan juga sudah dianggap biasa. Kemudian masjidnya megah, bagus-bagus, tapi nggak ada orang yang ngisi ibadah di dalamnya. Tapi justru sangat menyayangkan gitu kan, bahwa kita sebagai umat Islam
Ini saya berbicara kepada mereka yang beragama Islam dan kepada saudara-saudara saya yang seiman, bahwa tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan waktunya kiamat tiba. Apa yang terdapat dalam video tersebut bukan merupakan versi dari pemahaman-pemahaman dari agama kami, yaitu ajaran agama Islam. Ciri-ciri kiamat kecil itu apa? Ciri-ciri kiamat kecil beberapa diantaranya yang sudah terjadi adalah wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang sering kita lihat sekarang, ciri-ciri dari kiamat kecil adalah maraknya kebodohan, banyaknya kezaliman, banyaknya orang-orang yang minum khamar, banyaknya perzinahan, pembunuhan. Itu termasuk ciri-ciri dari kiamat kecil. Itu yang sering kita lihat sekarang sudah banyak seperti itu. Ciri-ciri dari kiamat besar adalah banyaknya asap, kemudian terbitnya matahari dari barat gitu ya ke timur, kemudian keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam, banyaknya binatang-binatang melata yang bisa berbicara. Seperti itu ciri-ciri dari kiamat besar. Banyaknya ramalan yang mengatakan jika alam semesta ini akan mengalami kehancuran dalam waktu dekat memang bukanlah sebuah hal yang harus ditakuti. Karena sesungguhnya kematian merupakan takdir dari Sang Khalik yang tak bisa dihindari. Lantas benarkah jika banyaknya ramalan tentang kiamat justru membuat sejumlah selebritis ini makin meningkatkan kualitas ibadahnya dan tak larut pada hal-hal berbau duniawi? Yaitu sebenarnya peringatan dari Allah, kita jangan pernah lupa. Jangan pernah terlalu tergiur dengan dunia sampai lupa akhirat. Kita tetap harus tahu kiamat itu tetap ada dan kita harus bersiap, maksudnya siap-siap akan datangnya kiamat. Setidaknya kita harus memperbaiki diri kita untuk mempersiapi kapan kematian itu. Bukan kiamat aja, kematian kita sendiri gitu kan. Untuk apakah kita udah siap untuk menghadap Allah? Kalau mikirin kiamat, rasanya kita pasti akan berlomba-lomba ya untuk berbuat kebaikan, terus beramal soleh setiap hari, nggak pernah ninggalin sholat, kalau perlu sehari 24 jam cuma terus-terusan berdoa gitu. Kisah akan datangnya hari akhir merupakan misteri sang pencipta alam semesta ini. Sementara itu di lain kisah beredar tiket pesawat kepulangan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad dari negeri Belanda di media sosial. Benarkah jika keduanya usai berlibur bersama? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Selain heboh munculnya video tentang hari kiamat, di dunia maya juga dihebohkan dengan beredarnya tiket pesawat atas nama Raffi Ahmad dan Ayu Rosmalina yang terbang ke Belanda pada tanggal 17 Juli kemarin. Lalu benarkah Raffi dan Ayu memang berangkat ke Belanda berdua? Ada apa sesungguhnya antara Raffi dan Ayu Ting Ting? Sementara itu, seperti apa pengakuan keluarga Ayu yang mengaku tengah berlibur ke Pangandaran tanpa ditemani oleh Ayu? Dan di saat yang sama, Ayu sedang berlibur ke Belanda.